Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi pelek. Roda sebagai penunjang sepeda motor untuk berjalan, terutama roda belakang, adalah sebagai tenaga penggerak motor yang didapat dari putaran tenaga mesin. Roda juga berfungsi untuk menerima berat dan semua beban atau gaya yang ditimbulkan oleh kondisi jalan. Oleh karena itu, roda dituntut harus kuat dan ringan, dapat memindahkan panas dengan baik, serta perawatan yang mudah. Ini konstruksi rodanya, terdiri dari busing luar, sil, debu, ada bantalannya, tromol, jika rem tromolnya, ada rem tromol, pelek, ban, jari-jari, kalau memakai pelek yang jari, yang model jari-jari, dan ada busing dalam untuk penahan jarak. Bagian utama rodanya, yang pertama jari-jari, fungsinya sebagai penghubung tromol roda dengan pelek. Jari-jari juga sebagai penyangga berat dari sepeda motor dan sekaligus sebagai penyerap getaran dari kondisi jalan. Bentuk jari-jari terpasang pada motor di Indonesia dapat dibedakan bentuknya antara luar dan dalam. Ini contoh jari-jari luar dan jari-jari dalam. Perbedaannya ya dari sisi luar dan sisi dalam. Secara visual, jari-jari luar dan dalam dapat dibedakan dari besarnya sudut kebengkokan dari ujung-ujung jari yang mengikat pada hub, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini ya. Ini jari-jari dalam. Lebih dari 90 derajat kebengkokannya, tapi lebih pendek. Kalau jari-jari luar kurang dari 90 derajat tapi lebih panjang. Bentuk jari-jari luar dengan kebengkokan kurang dari 90 derajat atau mempunyai jar antara kepala dengan kebengkokan lebih panjang, sedangkan jari-jari dalam mempunyai kebengkokan lebih dari 90 derajat atau mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan lebih pendek. Merakit jari-jari ke tromol maupun ke pelek ada perbedaan pola anyaman untuk jenis rem tromol maupun cakram. Ini susunan jari-jari pada jenis rem tromol. Polanya 4H3R, artinya 4 lubang pada hub dan 3 lubang pada rim. Empat lubang pada hub, 3 lubang pada rim. Untuk jenis rem cakram, polanya 6H3R, yaitu 6 lubang pad pada hub di sini dan 3 lubang pada rim. Itu perbedaannya pada tromol dan cakram. Apa itu anyaman? Pola anyaman adalah persilangan antara jari-jari luar dan dalam. Jari-jari luar mengarah searah putaran jarum jam atau berputar ke arah kanan, sedangkan jari-jari dalam mengarah berlawanan dari putaran jarum jam atau ke arah kiri. Pada pelek sedemikian kuat agar dapat mengatasi keolengan dan kebengkokan. Di samping itu, untuk mempunyai bentuk yang memungkinkan ban luar dan ban dalam dapat dipasangkan dengan sempurna. Tipe-tipe pelek, yang pertama tipe jari-jari. Paling banyak digunakan pada sepeda motor, di mana roda terbuat dari lembaran-lembaran baja dan aluminium alloy yang melingkar dan hub atau tromol terpasang kaku oleh jari-jari. Ini bagian-bagiannya. Potongan dan tinjauan setempat dari kekhasan hub. Yang kedua, tipe pelek dari komposit atau composite wheel. Paling banyak digunakan pada sepeda motor dengan roda kecil. Rodanya atau peleknya dibuat dengan menyatukan rim dan hub menggunakan baut dan mor.
Lalu pelek dari paduan tuang atau cast alloy wheel. Roda dan jari-jari menjadi satu disebut like alloy disc wheel. Kekuatannya sama dengan sebelumnya, tidak diperlukan penyetelan untuk balancing. Desainnya kekinian atau trendy, biasanya digunakan pada motor besar, kadang-kadang pada motor kecil dan sport seperti ini. Lalu tipe khusus dibentuk dari baja yang diperes dan di dalamnya terbagi dua. Ini bagian-bagiannya. Yang tipe khusus. Lalu jenis pelek menurut ban yang dipakai. Yang pertama dengan ban dalam atau tube type. Ciri-cirinya pentil atau katup jadi satu dengan ban dalam, terdapat lubang untuk jari-jari, tidak terdapat ham atau bukit pengaman, dan pelek belah pada Vespa biasanya. Lalu yang tubeless, ciri-cirinya pentil melekat pada pelek, tidak ada lubang atau jari-jari, dan dilengkapi dengan ham. Ukuran pelek contohnya 1,1.25 strip 17, artinya 1.25 adalah lebar peleknya 1,25 inch, dan di 17 adalah diameter peleknya 17 inci. Kalau 1.40 kali 18 strip F, artinya 1,40 adalah lebar pelek dalam satuan inch, 18 diameter pelek dalam satuan inch. F front untuk roda depan. Kalau R rear untuk roda belakang. Bisa dipahami ya. Fungsi ban luar sendiri untuk ban depan, pengendalian motor secara aman dan sebagai pembelah air pada musim hujan atau jika ada genangan air. Sedangkan pada ban belakang sebagai penyalur tenaga dari mesin dan sebagai pencangkram jalan. Fungsi ban dalam untuk membantu menyerap getaran yang ditimbulkan oleh kondisi jalan dan sebagai wadah udara. Kode ban misalnya 4.00H18PR 4PR. 4 itu lebar telapaknya 4 inch, H kode batas kecepatan, 18 diameter pelek, 4 PR atau 4 play rating. Berikut adalah tabel indeks beban dan indeks speed. Ada kodenya sendiri ya. Aspek rasio misal 170/60R 1873H, yaitu tinggi 60 per 100 kali 70 sama dengan 102, jadi tinggi ban 102 mm atau 10 cm 2 mili. Gangguan-gangguan pada roda, pengendalian terasa berat ke satu arah, roda depan goyang atau oleng, pengendalian berat, dan putaran roda yang tidak lancar. Itu gangguan-gangguan yang biasanya terjadi pada roda sepeda motor. Lalu bagaimana pemeriksaan dan penggantiannya untuk komponen roda dan ban? Yang pertama, pemeriksaan bearing. Yang perlu diperhatikan, putaran pada bearing harus halus dan lancar, tidak oblak. Lingkaran luar bearing harus terpasang erat pada hub seperti ini. Normalnya seperti ini. Lalu penggantian bantalan roda, proses melepasnya yaitu melepas seal roda terlebih dahulu, lalu melepas bearing roda sebelah kiri menggunakan bearing remover, melepas kolar, melepas bearing sebelah kanan menggunakan bearing remover. Ini ya. Proses pemasangannya mengisi rongga bantalan dengan gemuk atau grease atau stain pad sebagai pelumas padat, memasang bearing sebelah kanan menggunakan bearing driver,
memasang polar pengantar, memasang piring kiri dengan piring driver, dan memasang sel-sel roda. Lalu tromol fungsinya sebagai dudukan sistem rem, penopang roda pada porosnya. Untuk pemeriksaannya meliputi keretakan dari flank sekitar lubang-lubang jari, dicek ada keretakan atau tidak, lalu keausan dari diameter dalam bagian pengereman, dan keausan dudukan direm. Ini tromolnya, satu kesatuan tromol atau disebut tromol IC. Kemudian fungsi jari-jari sebagai penghubung pelek dengan tromol, tempat terpasangnya jari-jari sebagai penopang kendaraan, sebagai peredam getaran yang ditimbulkan oleh jalan atau kondisi jalan. Ini tadi sudah disebutkan. Pola anyamannya juga sudah disebutkan untuk rem, tromol, dan cakram. Fungsi velg atau rim sebagai dudukan ban luar dan ban dalam, dan sebagai tempat terpasangnya jari-jari. Pemeriksaan pelek atau rim dilakukan terhadap keolengan radial atas bawah maupun aksial kiri kanan, radial atas bawah maupun aksial kiri kanan, dengan menggunakan dial indikator. Ini dial indikatornya untuk pengecekannya. Batas servisnya 2 mili, radial maupun aksial. Ya. Demikian penjelasan singkat mengenai roda, pelek, dan ban beserta gangguan-gangguannya dan cara pemeriksaannya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.